Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo Mesia dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan ke-23. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19 tentang Yesus memanggil ke-12 rasul dan juga ia mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Dikatakan bahwa Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dan kita tahu ada 12 rasul itu. Dan dari ke-12 rasul ini ternyata mereka terpilih dari begitu banyak rasul dan begitu banyak orang yang ada di situ, di satu tempat yang datar. Ketika mereka sudah kembali, di situ ada juga disebut rasul-rasul yang lain, murid-murid yang lain, dan ada orang-orang atau banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dari Yudea, dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus, dan dengan satu keyakinan, bagi orang-orang sakit, mereka asal menjamah jubah-jubahnya saja mereka akan sembuh. Yang dirasuki roh-roh jahat, itu juga disembuhkan. Semua orang sakit disembuhkan. Dan di sini Yesus memberikan suatu hal yang penting untuk kita sekalian. Sebelum Yesus memilih ke-12 yang murid yang disebutnya sebagai rasul, di antara murid-murid yang lain, dia berdoa semalam-malaman. Dan seperti biasa dalam Injil Lukas ditampilkan saat-saat penting di mana Yesus berdoa semalam-malaman. Sebelum mengambil satu keputusan penting, Yesus justru mendekatkan atau menyatakan itu kepada Bapa di sorga. Yesus justru senantiasa berkomunikasi secara intens, secara intim dengan Bapa di sorga. Dikatakan doa semalam-malaman. Bagi kita sekalian, berdoa ini hal yang penting dan bahkan sangat penting, karena kita membangun komunikasi. Yang dalam kita berdoa, pertama-tama kita mendengarkan suara Allah. Mendengarkan suara Allah, bukan mendengarkan kemauan-kemauan kita sendiri. Bukan mendengarkan keinginan-keinginan kita sendiri, tetapi mendengarkan suara Allah. Dan suara Allah itu biasanya hal-hal baik yang ditujukan untuk banyak orang. Bukan untuk ego kita. Bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Memang kita perlu untuk hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan jasmani maupun rohani bagi kita. Kita perlu untuk itu. Tapi dalam doa-doa kita, hal yang paling penting adalah kita mendengarkan suara Tuhan dan kemudian juga kita menyampaikan apa yang menjadi pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, niat-niat hati kita, kemauan-kemauan ataupun dorongan-dorongan dari dalam diri kita untuk kebaikan bagi banyak orang. Itu yang kita sampaikan kepada Tuhan dan mendengarkan rencana Allah bagi hidup kita. Semoga kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Tuhan dalam doa-doa kita, belajar dari Yesus yang berdoa semalam-malaman sebelum mengambil satu keputusan dan melanjutkan tugas perutusan mengajar dan menyembuhkan banyak orang sakit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang
memberikan kepada kami dan menyadarkan kami juga untuk senantiasa berdoa, mendengarkan suaramu dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami juga mampu untuk menangkap suara dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami maupun kehidupan begitu banyak orang di sekitar kami. Kami juga mohon kekuatan dan rahmat dalam kelemahan ragawi jasmani kami. Bagi kami yang sakit, semoga Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.